Shalom Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Oke, kita bertemu lagi di ibadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Ayo Bapak Ibu bisa share juga ya link YouTube-nya ke teman-teman, ke saudara kita, biar malam hari ini kita beribadah bersama-sama dengan antusias. Yeay. Oke, langsung aja Bapak Ibu. Setiap kita siapkan hati kita, siapkan setiap kita untuk terkoneksi sama Tuhan lebih lagi. Kita mau terima minyak yang baru, kita mau terima anggur yang baru daripada Tuhan. Kita mau terus rasakan hadirat Tuhan. Kita mau terus naikkan sembah puji kita sama Tuhan. Bahwa tidak ada yang lain, bahwa tidak ada pribadi lain, bahwa hanya Yesus, hanya nama Yesus yang menjadi kekuatan, yang menjadi kota benteng, yang menjadi perisai atas setiap kita. Bagaimanapun keadaan kita saat ini, bagaimana keadaan Bapak Ibu atau sedang di mana, saya berharap semua kita boleh terus arahkan hati kita. Saya percaya Roh Kudus melawat setiap kita. Roh Kudus yang terus tinggal, yang menyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terus mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Naikkan ucapanmu, syukurmu sama Tuhan. Sebab Dialah yang perkasa, sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang hidup. Dia yang bangkit buat setiap kita. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you God. Oh God, sungguh kami mengagumi sosok Engkau Tuhan. Pribadi Tuhan yang begitu setia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kau yang terus melawat setiap kami. Kau yang terus berikan suara-Mu menjadi kekuatan atas setiap kami Tuhan. Kami katakan tidak ada pribadi yang terlewat Tuhan. Semua menikmati Engkau, semua merasakan Engkau Tuhan. Dan inilah kami, ini hidup kami Tuhan. Kami arahkan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Yes, kita mau katakan Allah perkasa. Yes God, bukan dengan kuat gagah kami Tuhan, tapi semua karena keperkasaan Tuhan. Yes, haleluya. Oh. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Yes. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Senau firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes Lord, kami punya Engkau Allah yang perkasa. Sama-sama kita katakan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Oh, 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 oh. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa. Surga bumi pun menyembah. Segenap jiwa-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yes, haleluya Tuhan. Kami mau serukan Yesus, Kaulah Tuhan. Oh
Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Serukan, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Yesus kaulah Tuhan, Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, katakan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Karena anugerah Tuhan Yesus yang membawa kemenangan, yang membawa keselamatan bagi setiap kita. Pengorbanannya di kayu salib itu yang membuat kita saat ini ada, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Yang membuat kita bisa menikmati setiap kebaikan-Nya Tuhan. Yang buat setiap kita boleh mengerjakan sesuatu hal yang besar. Semua karena anugerah, semua karena rahmat Tuhan. Mari kita mau naikkan syukur kita. Kita mau dengar firman Tuhan lebih lagi. Kita mau angkat suara kita mau berseru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Yes my Lord. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes my Lord. Semua karena anugerah Engkau Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan thank you
Tuhan. Semua oleh anugerah Engkau Tuhan, kami boleh memperoleh setiap hikmat, kami boleh memperoleh setiap berkat, kami boleh memperoleh setiap kemenangan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Oh, membebaskan kami Tuhan dari setiap dosa-dosa kami, membebaskan kami dari setiap luka-luka kami Tuhan, membebaskan kami dari setiap sakit penyakit kami Tuhan. Oh, kami percaya karena Engkau Tuhan yang telah memulihkan kami, yang telah membangkitkan kami, yang telah menyembuhkan kami. Kami mau katakan, oh terima kasih Yesus. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Yes, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom semua saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online, puji Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan turun, dicurahkan atas setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Yes, puji Tuhan. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari saudara-saudari dan rekan-rekan muda kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan Engkau. Terima kasih kami malam hari ini bisa bersama-sama kembali beribadah online dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah kepada setiap kami. Bapak, Ibu dan rekan-rekan muda yang ada dimanapun mereka berada saat ini yang mendengarkan, biarlah mereka boleh mengalami damai sejahtera yang sejati, yang sesungguhnya. Dan mereka boleh mengetahui pentingnya damai sejahtera Tuhan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, bicaralah dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang pentingnya damai sejahtera. Mau tahu nggak Bapak, Ibu dan rekan-rekan muda? Apa pentingnya damai sejahtera dalam hidup kita? Nah, hari ini kita mau belajar. Ada firman Tuhan ya di kitab Hagai 2 sampai yang ke-9. Nah, ini dia nih ya. Kitab Hagai 2 ya. Hagai 2 ayat 9. Hagai 2 ayat yang ke-9. Atau di kitab bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu juga ada Hagai 2 ayat 10, tapi isinya sama ya. Firman Tuhan katakan, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan katakan di dalam kemegahan rumah Tuhan, ya, di dalam kemegahan rumah Tuhan. Itu di dalam rumah Tuhan ada damai sejahtera yang sesungguhnya. Bapak Ibu, kita gereja Tuhan saat ini sedang mau membangun rumah Tuhan, tempat untuk rumah Tuhan bisa berkumpul. Dan kalau kita membangun tempat rumah Tuhan untuk bisa berkumpul, supaya rumah Tuhan itu bisa menjadi tempat damai sejahtera, sehingga orang-orang yang datang ke dalam rumah Tuhan tersebut bisa mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu, kita harus mendukung
mendukung rumah Tuhan. Kita harus mendukung gereja Tuhan. Tempat di mana orang-orang berkumpul, beribadah, dan mereka boleh mengalami damai sejahtera. Kalau damai sejahtera Alkitab katakan, adapun rumah ini, rumah siapa? Rumah Tuhan. Kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Rumah Tuhan yang sebelumnya itu belum seberapa. Rumah Tuhan yang kali ini kemegahannya akan melebihi rumah Tuhan yang sebelumnya. Dan firman Tuhan katakan, semesta alam, dan di tempat ini aku akan mendirikan, aku akan memberi damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan memberikan damai sejahteranya di rumah Tuhan. Bukan satu kebetulan juga, saat ini gereja Tuhan di GKKD Jakarta Utara, kita akan masuk ke gedung ibadah yang baru. Tapi kita mau bilang bahwa gerejanya itu bukan gedung. Gerejanya adalah setiap kita. Dan kita ini butuh tempat untuk berkumpul bersama-sama. Dan akan jadi gereja di mana kita berkumpul bersama-sama. Dan menjadi rumah Tuhan di mana damai sejahtera Tuhan itu dinyatakan. Amin. Ya enggak? Maka itu kita mau dukung untuk memberkati rumah Tuhan. Dan kalau kita memberkati rumah Tuhan, maka rumah Tuhan dibangun jadi tempat berkumpul semua umat Tuhan, gereja Tuhan di sana. Ada banyak damai sejahtera yang dicurahkan. Penting sekali damai sejahtera. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mendukung pembangunan rumah Tuhan. Supaya apa? Supaya damai sejahtera itu nyata atas umat Tuhan. Kalau kita mendukung pembangunan rumah Tuhan, maka rumah kita pun, rumah saudara, rumah saya, rumah semua umat Tuhan pun akan mengalami damai sejahtera. Nah, maka itu penting sekali damai sejahtera. Nah, mungkin kita ngerasa simple aja damai sejahtera itu kan bentuknya nggak uang. Damai sejahtera itu bentuknya bukan harta, bentuknya juga bukan berkat-berkat yang kelihatan begitu nyata. Ya damai sejahtera itu cuman rasa-rasa damai aja dalam hati kita. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Damai sejahtera jauh lebih penting daripada itu. Nah, hari ini kita mau belajar damai sejahtera itu apa? Ya, kita mau belajar damai sejahtera itu seperti apa, bagaimana. Damai sejahtera itu penting sekali, jauh sekedar hanya gajimu yang mungkin 4 juta, 5 juta, 10 juta, bahkan 100 juta. Damai sejahtera itu lebih penting, jauh lebih penting daripada kendaraan yang kita beli ratusan juta. Jauh lebih penting daripada mungkin rumah yang kita bangun gitu ya. Jauh lebih penting rumah yang dibangun ratusan bahkan miliaran. Kalau nggak ada damai sejahtera, maka itu nggak akan bisa dibilang rumah yang indah. Mobil yang bagus, kendaraan yang bagus, kalau dibeli dengan ratusan juta bahkan miliaran, kalau tidak ada damai sejahtera, maka tidak bisa dibilang kendaraan yang baik atau mewah atau indah. Ya, bahkan harta yang banyak sekalipun, kalau tidak ada yang namanya damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka itu nggak bisa dibilang harta yang sejati atau sesungguhnya. Karena harta sesungguhnya adalah keluarga. Bukan ya, ada lagu harta yang berharga adalah keluarga. Bukan, tapi harta yang paling berharga salah satunya adalah damai sejahtera. Bapak Ibu, saya mau kita belajar pentingnya damai sejahtera. Kita buka sama-sama firman Tuhan 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ya. 1 Samuel 30 ayat ke-6 firman Tuhan bilang ini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu kali ya ada tentara musuh, ada tentara Amalek yang menghancurkan sebuah kota yang adalah menjadi bagian daripada Israel. Lalu dihancurkan, banyak anak yang mati terbunuh, banyak suami yang mati terbunuh, banyak istri yang mati terbunuh, ada banyak istri-istri tiba-tiba menjadi janda, ada banyak suami-suami menjadi duda, ada banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu dan juga menjadi yatim piatu. Dan lalu Daud ingin menolong, dan sampai di sana Daud ternyata terlambat, dan rakyat kecewa kepada Daud sebagai pemimpin daripada Israel pada waktu itu. Dan rakyat pada waktu itu ingin membunuh Daud saking kecewanya. Saking kecewanya rakyat marah dan benci sama Daud, ingin bunuh Daud.
Dia pengen dilempari, Daud pengen dilempari. Nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman bisa baca ayat-ayat sebelumnya. Daud ingin dilempari oleh rakyatnya sendiri karena rakyatnya kecewa. Bapak Ibu dan teman-teman, Daud merasa sendirian. Daud merasa insecure, ketakutan karena dia enggak ada teman. Semua orang-orang yang dikasihi meninggalkan dia, bahkan prajurit-prajuritnya hanya terdiam melihat Daud. Daud sendirian. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika engkau hanya merasa sendirian? Ketika orang-orang yang kau kasihi, orang-orang yang kau pernah bantu, bahkan mungkin orang-orang yang paling dekat, keluarga saudaramu tidak lagi memperhatikan kamu. Kamu hanya seorang diri. Kamu merasa khawatir, ketakutan, gak ada lagi damai sejahtera. Beberapa orang memutuskan untuk mengambil keputusan, udah saya sudahi saja hidup saya, dan akhirnya mereka mati bunuh diri. Beberapa orang ada yang jadi gila, stres. Tapi apa yang dilakukan sama Daud? Daud harusnya dalam keadaan seperti itu Daud bisa jadi down. Harusnya dalam keadaan itu Daud bisa menjadi kecewa. Harusnya dalam keadaan seperti itu Daud harusnya mundur, ya. Harusnya dalam keadaan itu Daud menjadi tidak yakin lagi sama Tuhan. Harusnya dia mundur, harusnya dia down dan dia bisa menjadi stres. Harusnya dia bisa melakukan itu. Tapi ini yang pertama kali Daud lakukan. Ya, firman Tuhan katakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Daud menenangkan hatinya. Mengambil waktu untuk tetap tenang dan mengambil waktu untuk percaya kepada damai sejahtera Tuhan. Dia lalu firman Tuhan katakan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengambil waktu untuk menerima damai sejahtera Tuhan. Amin. Ya. Dan akhirnya Daud bisa menguasai diri. Harusnya Daud pada waktu itu adalah jadi orang yang sebenarnya paling gak bisa menguasai diri. Karena orang yang down, kecewa, ditinggalkan, mundur, itu harusnya orang yang paling gak bisa menguasai diri. Dan akhirnya jadi emosi, jadi marah-marah. Tetapi Daud tetap bisa menguasai dirinya. Karena Daud menguatkan hatinya dan dia menerima damai sejahtera. Itulah pentingnya damai sejahtera. Ketika kamu hidup dalam damai sejahtera Tuhan, kamu tetap bisa menguasai diri kamu. Kamu gak jadi gampang kecewa, kamu gak jadi marah, dan hidupmu tetap akan terus move on dan maju bersama dengan Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Lalu apa yang terjadi? Daud menguatkan hatinya. Akhirnya Daud mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang bisa membuat Daud menguasai dirinya. Dia menguatkan hatinya, dia bangkit dan dia berkata, aku akan mengejar setiap tentara-tentara Amalek itu yang sudah membunuh kotanya. Akhirnya apa yang terjadi? Daud maju berperang lagi dan merebut kemenangan, dan dia kembali ke kota di mana rakyat yang tadi kecewa, dan semua rakyat dipulihkan, disembuhkan hatinya oleh peperangan yang dimenangkan oleh Daud. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, itulah pentingnya damai sejahtera. Memang waktu mungkin uang kita lagi banyak, rumah kita mungkin bagus, kendaraan yang kita naiki dingin AC-nya dan gak ada masalah. Ya mungkin kita rasa fine-fine saja. Tapi bukan itu damai sejahtera yang sesungguhnya. Damai sejahtera sesungguhnya bukan ketika keadaanmu sedang baik-baik saja. Damai sejahtera sesungguhnya adalah ketika keadaanmu di dalam badai, ketika engkau sedang dalam kecewa, dalam kemarahan, ketika orang-orang di sekelilingmu dan orang-orang terdekatmu mengecewakan, menyakiti engkau tetap bisa menguasai dirimu. Engkau tetap percaya kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kira-kira kita punya nggak damai sejahtera begitu? Karena saya mau begini, itu mah penting gak sih bang gitu ya? Penting gak sih itu pak kalau begitu? Penting gak sih bu kalau begitu? Dan misalnya saya mau bagiin sama teman-teman, sama bapak ibu saudara sekalian. Ada banyak orang kaya di dunia ini. Semua dia bisa beli. Tapi matinya bunuh diri. Ada banyak orang punya segalanya. Bahkan istri cantik, anak-anak yang diberkati dengan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tapi dalam waktu dekat bercerai dengan pasangannya. Karena memang gak punya damai sejahtera.
Ada banyak orang punya jabatan bagus. Ada banyak orang punya posisi yang bagus. Ada banyak orang diberkati dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Tapi hidup keluarganya hancur berantakan karena gak ada damai sejahtera. Dia pikir damai sejahtera bisa dia beli dengan uang. Bisa dia bayar dengan rekan-rekannya. Tapi gak bisa. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Itulah pentingnya damai sejahtera. Maka itu kita harus belajar kejar damai sejahtera Tuhan. Caranya gimana? Damai sejahtera itu ada dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayo kita senang memberi ke rumah Tuhan. Kita senang mendukung pekerjaan rumah Tuhan. Dan kita mau masuk ke gedung yang baru ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita rindu ketika kita memberi dan rumah Tuhan dibangun. Rumah Bapak Ibu dan setiap kita teman-teman muda akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Saya tutup dengan satu cerita ini. Kita buka sama-sama Markus 4. Mungkin setiap rekan-rekan sudah ada yang dengar firman Tuhan ini. Saya sempat sampaikan di doa siang dan juga di ibadah Prime ya, minggu lalu. Markus 4 ayat 39 sampai 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu dan teman-teman, satu kali Tuhan Yesus ingin bertolak ke seberang danau. Dan dia pergi naik perahu bersama dengan murid-muridnya. Lalu di tengah-tengah danau itu terjadi yang namanya angin taufan dan ombak badai yang begitu besar. Dan Tuhan Yesus nggak tahu gimana, dipuritannya di sebuah tempat bilik kecil di kapal, di perahu, bukan di kapal, di perahu, bukan kapal besar, perahu. Dia tidur, bayangin Tuhan Yesus tidur. Kenapa Tuhan tidur? Bapak Ibu mau tahu kenapa Tuhan Yesus tidur? Mau tahu? Saya juga sebenarnya nggak tahu ya. Tapi orang tidur tuh kenapa simple? Mungkin kelelahan, dia butuh istirahat, dia tuh udah tidur. Nggak usah dicari-cari tahu yang lain-lain lah. Dia mungkin lagi kecapean, ketiduran, atau dia lelah, dia tidur. Dan di tengah-tengah ombak badai, angin taufan, Tuhan Yesus ketiduran dan dia tidak bangun. Mungkin air ada kena masuk. Alkitab berkata di Markus 4 itu ayat 35 sampai 41, Alkitab berkata bahwa air itu masuk dan menggenangi perahu mereka. Lalu apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan dan murid-murid membangunkan Tuhan Yesus. "Guru, apa engkau ingin kami mati?" Yang membangunkan Tuhan Yesus bukan badai. Yang membangunkan Tuhan Yesus bukan masalah. Yang membangunkan Tuhan Yesus bukan keadaan badai di sekeliling waktu itu. Yang membangunkan Yesus adalah murid-muridnya, suara murid-muridnya. Maka itu yang membangunkan Tuhan Yesus itu adalah anak-anaknya. Yang membangunkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dikasihinya, umatnya, saudara dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan ini juga disampaikan sama Bang Ricci minggu lalu. Karena saya nggak bisa berkhotbah, jadi dia menggantikan, saya kasih sehari khotbahnya kepada Bang Ricci. Dia sampaikan dan itu luar biasa sekali yang disampaikan oleh Bang Ricci juga. Sama poin yang saya sampaikan saat ini juga. Bapak Ibu, Yesus itu sumber damai sejahtera. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera. Ketika kita memiliki sumber damai sejahtera, angin, badai, topan, apapun yang melanda kita, kita nggak takut. Itulah pentingnya damai sejahtera. Jadi jangan pikir damai sejahtera itu nggak penting. Selagi uang saya banyak, selagi pernikahan saya bagus, selagi istri saya kosmetiknya selalu tercukupi uangnya ya, uang belanjanya tercukupi, jalan-jalan, selagi anak-anak saya sekolahnya bagus, itu udah baik-baik aja. Nggak usah lah terlalu berlebihan damai sejahtera yang dikotbahin sama Pastor Robi itu nggak usah. Tunggu dulu. Sometimes kita nggak tahu masalah kita apa di depan. Tapi orang yang punya damai sejahtera, masalah apapun, dia akan tetap tenang dan akan kuat dan bisa menguasai dirinya kembali seperti seorang Daud dan memenangkan peperangannya dan membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi yakin, menjadi percaya bahwa Tuhan itu hidup, menjadi kesaksian. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman, itulah pentingnya damai sejahtera. Itu saya yang saya mau sampaikan hari ini. Saya nggak tahu apa masalah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi saya mau kasih tahu sama setiap kita.
Apapun masalahmu, Yesus Tuhan tetaplah sumber damai sejahtera. Datang sama Tuhan, seperti Daud, kuatkan hatimu. Dan kamu bisa menguasai dirimu. Dan pada saat itu, kamu bisa memenangkan peperangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman hari ini, engkau punya pergumulan yang sangat berat, dan engkau kehilangan damai sejahtera. Saya mau katakan, hidupmu sudah terpuruk kalau engkau sudah kehilangan damai sejahtera. Tapi saat ini, tenang, gak usah takut. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang terpapar COVID. Dan orang seringkali yang terpapar COVID yang di pikirannya nanti bentar lagi dia meninggal, bentar lagi saya akan mati. Pembimbing saya kemarin sampaikan ketika dia kena COVID, dia berdoa dan ketenangan datang kembali dalam hatinya. Damai sejahtera datang kembali, itu menguatkan dia kembali. Hari ini, kalau engkau punya masalah apapun itu, sakit penyakit, pergumulan apapun, keuangan, keluarga, datang kepada Yesus. Mari kuatkan hatimu. Seperti Daud menguatkan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Kristus. Dan saat itu juga kekuatan datang untuk kau bangkit. Mari terima damai sejahtera daripada Tuhan. Siapapun engkau yang punya pergumulan hari ini, saya rindu mendoakan setiap saudara. Mari angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa buat Bapak, Ibu, dan teman-teman muda dimanapun berada. Bapak, mari lihat mereka yang mengangkat tangan mereka. Tuhan, jamahlah mereka. Kalau mereka kehilangan sukacita, mereka kehilangan damai sejahtera saat ini juga, hamba berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Kuatkan hati mereka, berikan hati yang tenang, berikan hati yang percaya bahwa Tuhan memegang tangan mereka dan Tuhan ada di sekeliling mereka. Dan mari Tuhan bangkitkan mereka untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah dan mengejar kembali semua musuh-musuh yang menjadi musuh mereka, mereka hadapi dan mereka mengalami kemenangan. Berkati mereka Tuhan. Hari ini juga hamba berdoa mereka boleh melihat kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda, kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan teman-teman muda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hari ini engkau rindu mengundang dia, menjadikan dia, Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, mari juga angkat tanganmu di tempat dan ikuti doa saya dengan suara yang keras. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini saya membuka hati saya. Tuhan Yesus, saya mengundang Kau masuk dalam hati saya, masuk dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Dan Tuhan Yesus, saat ini juga saya percaya saya sudah diselamatkan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, hidup kekal, masuk surga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke Bapak, Ibu, Saudara semua sekalian, rekan-rekan muda juga, kita sudah selesai ibadah online hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah online minggu depan. Jangan lupa untuk tetap ikuti ibadah online setiap minggu di hari Kamis jam 7.30, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga kalau bisa like, komen, dan tekan loncengnya. Itu saja ibadah online malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.